Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita ngobrol lagi yuk dengan Bung Rocky Gerung tentang situasi politik eh, di awal tahun ini. Bung Rocky, ini ada perkembangan menarik menurut saya di Jakarta ya. Kalau selama ini kan pejabat gubernur Heru Budi Hartono itu selalu semua warisan Anies itu kelihatannya ingin diamputasi, dia negasikan gitu. Tapi ini ada satu warisan besar Anies yang dan apa dan ini sebenarnya juga yang menjadi salah satu eh, titik dari KPK mencoba masuk untuk mendelegitimate Anies atau mengekskludit Anies dari Pilpres 2024 ini ternyata diputuskan diteruskan. Ini kan kontraknya kan tidak hanya tahun kemarin ya soal Formula E ini. Dan Heru Budi Hartono sudah memberikan green light bahwa itu kan bisnis to bisnis ya. Kalau kemudian Jack Pro merasa itu satu yang bagus ya silahkan dilanjutkan. Nah, menurut saya ini ada perubahan yang sangat menarik loh ini Bung Rocky. Ya, mungkin Pak Heru udah makan malam sama Anies diam-diam gitu. Oh gitu ya. Dan merasa bahwa justru Jakarta akan diingat kalau itu jadi event tetap gitu. Dan orang bersiap-siap tuh bahwa oke, di Jakarta ada yang unik bahwa Formula E itu akan dibuat setahun dua kali itu. Yang nggak boleh dilakukan itu Formula EKTP itu yang haram tuh. Kalau Formula E kan enak aja orang berkreasi di situ, belajar tentang mobil listrik dan mulai memantau desain-desain mobil-mobil balap di situ, sehingga Fakultas Teknik dan Arsitektur misalnya bisa kerjasama dengan Fakultas Seni untuk merancang bukan sekedar aerodinamik dari mobil listrik, tapi juga aeroestetiknya itu. Kan itu menimbulkan banyak pelajaran sebetulnya. Jadi semoga Pak Heru mengerti bahwa memang hal-hal yang dipaksakan itu pada akhirnya justru akan berbalik menjadi apa namanya itu kejengkelan pribadi, jengkel pada IKT, jengkel pada Formula E, tapi nggak bisa kejengkelan itu dinyatakan sebagai dendam gitu. Jadi ngapain batalin Formula E itu hanya untuk mendelegitimasi Anies, kan nggak ada gunanya. Jadi udah biarin aja, itu buat Jakarta punya keunikan tuh, dan itu dibuat oleh Anies awalnya nggak apa-apa tuh. Nah, soal Firly lain lagi tuh. Firly tetap menganggap bahwa harusnya Formula E itu masuk masuk wilayah kepanitiaan KPK, kira-kira begitu kan. Jadi nanti siapa yang akan jadi penyelenggara Formula E? Ya bukan Jakpro, KPK yang akan selenggarakan uh, pagelaran itu. Tapi kita bukan sekedar bukan bukan ingin mengolok-olok, tapi membuat orang masuk akal lah. Kalau dipaksakan terus soal Formula E itu, orang akan bikin oke, kalau gitu kita bikin bandingan mana lebih lebih isunya lebih strategis, Formula E atau IKTP, kan begitu kan. Jadi nanti juga Pak Firly malas itu buat ladeni, karena netizen tetap punya punya akal untuk membuli Pak Firly itu. Jadi sebelum dibully, mending hentikan aja bahwa biarin Anies itu melenggang, nggak usah diganggu-ganggu. Toh nanti diputuskan di awal, atau sejak awal kita tahu bahwa Anies punya kesulitan untuk cari 20%, kan itu intinya tuh. Jadi nanti kalau misalnya Anies sudah sah jadi calon presiden, laporin ke KPU tuh pada Formula E. Lebih gampang begitu daripada dicari-cari sekarang dan ternyata pada ujungnya Anies batal jadi presiden karena nggak dapat 20%, bukan karena Formula E. Kan buang-buang uang juga tuh mengaudit-audit akuntansi Formula E. Ya. Tapi saya melihatnya justru sedikit berbeda ya, Bung Rocky. Bagaimanapun juga kan kita tahu bahwa Heru ini bagaimanapun juga ini kan remote-nya di istana lah gitu. Jadi nggak mungkin ada. Ini kan keputusan sangat besar soal trotoar, soal jalur sepeda itu aja kan dia berani putusan. Ini ada soal yang besar seperti ini. Menurut saya pasti ada sesuatu yang ada perubahan-perubahan gitu. Mengapa kemudian dia bisa dengan santai menyatakan ya itu kan skema bisnis to bisnis seperti ibarat orang menyelenggarakan lari 10 K dianggap bagus ya silakan dilanjutkan. Saya sih nggak yakin itu hanya seperti sesederhana itu masalahnya Bung Rocky. Iya, saya tadi duga Pak Heru ini jabat gubernur udah makan makan malam dengan Anies. Kalau Oke. begitu kita lanjutkan bahwa ternyata bukan Pak Heru yang makan malam dengan Anies, Jokowi yang makan malam dengan Anies tuh, dan Pak Heru sebetulnya melayani mereka berdua. Kan kita bisa bandingkan begitu tuh. Atau ada orang yang mengantarai bahwa udahlah itu ngapain sih itu mesti terus menerus menihilkan Anies kan. Jadi pada akhirnya politik itu adalah tukar tambah yang masuk akal.
Dan Ya. Heru tentu tahu bahwa ya dia sebetulnya juga pejabat sementara doang gitu. Jadi kalau sementara ngapain memasalahkan hal-hal yang substansial gitu kan. Jadi udahlah itu Pak Heru mending teruskan beberapa soal teknis yang ditinggalkan Anies supaya beliau nanti Pak Heru diingat sebagai orang yang meneruskan kebaikan Anies gitu. Bukan membatalkan kebaikan Anies karena orang orang Jakarta udah anggap nggak ada yang cacat pada Anies Baswedan itu. Walaupun kita tahu ya ada cacat-cacat kecil lah, tapi bukan berarti cacat-cacat itu kemudian dieksploitasi untuk menghentikan apa yang pernah ditanamkan Anies. Anies adalah gubernur pertama yang membuat Jakarta itu dikenal di dunia internasional tuh. Bahwa ada gubernur yang bisa mondar-mandir di dunia hanya untuk menyatakan bahwa dia datang dari Indonesia, dari ibu kota Jakarta tuh. Dan dengan fasih dia terangkan politik Indonesia, kebudayaan Indonesia melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Itu nggak mungkin ditandingi oleh Pak Heru dan pengganti berikutnya misalnya. Kalau ya mungkin kalau Ridwan Kamil masuk Jakarta dan saya kira itu lebih masuk akal daripada Ridwan Kamil mencalonkan diri presiden, nah Ridwan Kamil bisa teruskan profesi Anies itu dan reputasi Anies juga bisa dikenang sebagai orang yang mewariskan kekuasaan ya, bukan mesti kekuasaan, memberi kesempatan pada orang semacam Ridwan Kamil untuk pindah dari Bandung ke Jakarta. Kira-kira begitu tuh. Jadi sekali lagi soal-soal Anies itu ya udahlah selesaikan aja dengan cara menganggap bahwa Anies calon presiden. Udah itu lebih lebih gampang enak begitu. Artinya Ya. terpilih apa nggak terpilih ya udah kalau dia terpilih oke okay. Dia korupsi dipanggil lagi nanti setelah dia terpilih kan lebih dramatis kan. Jadi Pak Philip percuma nyari-nyari jarum di tengah sinar matahari dan nggak dapat pula tuh jarum. Ya, ya, ya. Saya kira kenapa ini penting kita bicarakan karena seharusnya beginilah gitu ya situasi persaingan politik itu. Ya yang bagus ya terus saja di apa diapresiasi gitu sementara yang jelek tentu perlu dikoreksi dan tidak tapi yang penting tidak cari-cari kesalahan itu kan yang paling penting ya. Jadi dengan begitu kita dalam berpolitik lebih rileks dan kedua lebih mengutamakan adu gagasan gitu, adu ide bukan sudah hanya mencari-cari kesalahan gitu. Kita ingin Pak Heru itu, ini keinginan saya, udah karena dia nggak mungkin membuat hal-hal yang bersifat anggaran besar lagi sebagai pejabat sementara, kan dia nggak boleh itu lakukan sesuatu yang seolah-olah ada program baru. Tapi dia masih bisa bikin program-program yang disebut soft power dari Jakarta. Bikin banyak seminar tentang Jakarta dan sejarah masa lalu. Jakarta dan potensi untuk jadi ibu kota Asia Tenggara misalnya kan itu prospektif semua itu kan nggak perlu uang besar tuh dan orang akan ingat bahwa Heru ini sebagai pejabat sementara mampu untuk menghidupkan bagian yang kurang diasuh oleh Anies karena Anies mungkin menganggap bahwa kita nanti dia mau teruskan nanti tapi nggak cukup di periode kedua yaitu aspek-aspek kebudayaan Anies membangun banyak taman, Anies membangun Taman Insulin Marzuki dan taman-taman tempat orang mencari keceriaan di sore hari itu. Tetapi taman-taman itu kan bisa diisi dengan kegiatan. Misalnya ada musik yang rutin di Taman Tebet itu, yang dulu adanya di Taman Surapati, lalu pindah ke taman yang dibuat oleh Ahok misalnya kan di mana Judul. di apa namanya di danau itu tuh Oh, Danau di Sunter. Ya. di Suntar misalnya tuh. Jadi Pak Heru itu harus mengisi bagian kebudayaan dalam upaya untuk membuat Jakarta itu hidup sebagai kota budaya juga. Anies sudah buatkan program-program, tinggal diteruskan aja. Ada kompetisi sastra yang lebih rutin tuh. Manfaatkan Taman Ismail Budaya yang dulu dibikin bagus oleh Anies sebagai tempat pidato kebudayaan secara rutin. Dulu saya pidato kebudayaan di situ zaman SBY dan itu pertanda bahwa kita bisa ganti-gantian pidato di situ tuh dan Pak Heru mesti mengerti itu dan rekrut aja orang-orang yang paham bahwa Jakarta selain kota yang dijadikan sebagai kota perjuangan juga adalah kota yang ingin menghidupkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan kan itu. Ya, saya kira dengan cara begitu, meskipun dia hanya pejabat gubernur dan bersifat sementara, tetapi dia juga bisa meninggalkan legacy. Dan kalau kita lihat dari sisi usia, kan bagaimana dia masih muda, jadi sangat mungkin kemudian kan dia bisa dilirik oleh kekuatan-kekuatan politik ini sebagai sebuah figur yang potensial, bukan hanya sekedar orang yang ditugaskan Pak Jokowi untuk mengamputasi berbagai program-program yang baik dari Anies Baswedan kan.
Ya, Heru ini muda dan ya nggak bodoh tuh. Ada idenya di situ tuh, dan tetap otaknya bagus. Dan kita mau lihat bagaimana otak yang bagus itu tidak diasingkan justru oleh orang Jakarta karena menganggap bahwa ini otak bagus ini adalah suruhan presiden. Kan sayang otak bagus dia itu sekedar dianggap sebagai di remote oleh istana. Jadi jadilah mandiri, kendati Anda sekedar pejabat sementara, tapi Anda tinggalkan konsep aja. Itu lebih penting daripada Anda membatalkan konsep Anies, kan rugi itu. Secara batin juga saya kira Pak Heru juga merasa, aduh, ngapain gue terus-menerus setiap hari harus mencari kesalahan Anies? Kan udah terbaca jadinya kan. Nah Ya. itu pertobatan pertama adalah dengan menyatakan bahwa udah itu yang dibuat oleh Anies itu adalah hal yang bagus buat ibu kota itu. Mau dia soal G to G atau B to B ya itu urusan berikutnya. Tetapi sinyal itu yang mesti dikasih tahu. Bahwa saya pejabat sementara memang tidak mungkin saya melakukan sesuatu untuk membatalkan reputasi Anies. Bahkan tidak mungkin saya membuat sesuatu karena saya tidak di dalam kapasitas untuk mengambil keputusan final. Kenapa? Karena rakyat Jakarta tidak percaya pada saya. Dan saya hanya dipercaya oleh Jokowi. Tetapi supaya rakyat Jakarta percaya, saya akan bikin event-event kebudayaan lebih banyak, event-event akademis, intelektual lebih banyak. Itu sebetulnya Ya, ya. proposal kita kepada Pak Oke, Heru ini. Ini kita lagi berbaik-baik aja nih. Kalau proposal untuk Firly Dan bagaimana? gratis loh, gratis. Ya, proposal untuk Firly, apakah perlu mengikuti proposalnya Heru Budi? Untuk Firly capek itu cari-cari kesalahan. Bahkan Nah, didesain supaya ada cara lain untuk menjebak Anies itu. Walaupun nanti di ujungnya gagal lagi tuh. Jadi ya udah itu dibongkar dulu lah. Nanti tersangka ditaruh di belakang. Ngapain tersangka ditaruh di belakang? Kalau ditaruh di belakang udah keburu jadi presiden Anies kan. Jadi Pak Firly nanti kecewa. Karena Pak Firly mungkin potensial untuk diajak Anies masuk di dalam kabinet nanti itu ya, sebagai ya, Menteri ya. Pertahanan atau Menteri Dalam Negeri. Jadi Pak Firly juga tanamkan sesuatu buat dia itu tidak sekedar disuruh untuk mencebloskan Anies ke penjara tuh. Nanti dia nyesel sendiri kalau Anies jadi presiden tuh. Dan saya kira jadi. Ini Anda kelihatannya kali ini jadi orang bijak sekali nih, Bung Robi. Hanya itu yang bisa kita ucapkan. Karena orang selalu kritik Rocky Gerung FNN cuma bisa ngoceh, 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 nggak bisa kerja. Loh kita memang nggak ingin kerja, kita ingin ngoceh. Itu ngapain sih? Kenapa kalau ngoceh itu dilarang? Kalau kita malas kerja kok, faktanya memang kita cuma bertutur kata setiap hari. Saya dan Hersu bertutur kata aja tuh. Yang kerja itu ada, yaitu kabinet, yang kita gaji itu. Ngapain kita ambil kerjaan mereka? Kita udah gaji mereka kok. Ya, 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 ya. Oke, baik, baik, Bang Rocky. Clear lah. Sekali-kali enak juga sih, memang. Dan saya kira sebenarnya ini kan kita kenapa menjadi bicara seperti ini karena Pak Heru Budi juga melakukan langkah yang juga enak, nggak seperti biasanya selalu mencari-cari kesalahan Anies dan bukan berarti kita berpihak pada Anies Baswedan, bukan ya. Tetapi ini kan politik dengan cara begitu jauh lebih enak gitu, timbang saling politik, saling menegasikan gitu. Iya, saya titip salam buat Pak Heru supaya hidupkan harapan bahwa Jakarta bisa tumbuh sebagai ibu kota yang berpikir. Itu intinya tuh. Yes, oke. Dan untuk berpikir itu kita mulai semuanya itu dengan 0% ya, Bung Rocky ya. Mesti Yes, nol, mesti kosongkan dulu supaya kita bisa isi dengan pikiran ya, baru. ya. Yep, Oke, thank you, Bung Rocky. mantap.